Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Gara-gara salah paham, 2 kelompok mahasiswa saling serang menggunakan senjata tajam di lingkungan kampus. Misteri kematian remaja 13 tahun di Puskesmas Labakang akhirnya terungkap. Korban dianiaya oleh ayah kandungnya sendiri. Tradisi warnai telur maulid di Kabupaten Goa menggunakan pewarna alam daun jambu biji. Dua bakal calon gubernur Sulawesi Selatan gencar berkampanye dengan langsung mengunjungi masyarakat. Setelah mendengar aspirasi masyarakat, mereka berjanji untuk membangun Sulawesi Selatan agar lebih baik. Tiba di Masjid Tua Baitul Maqdis di Desa Sandrobone, Kecamatan Sandrobone, Kabupaten Takalar, calon gubernur Sulawesi Selatan Ramdan Dani Pomanto langsung menuju komplek makam Raja-Raja Sandrobone untuk berziarah. Usai berziarah, Dani Pomanto langsung menyapa warga yang sedang memperingati Maulid Nabi. Calon Gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 1 yang merupakan Ketua Masyarakat Cinta Masjid Indonesia Sulawesi Selatan merasa bangga bisa bertemu masyarakat Sandrobone. Menurutnya, para pahlawan desa Sandrobone menjadi bagian penting dalam sejarah Kabupaten Goa dan Kabupaten Takalar. Sebuah sejarah namanya Sandrobone. Sandrobone adalah pemegang posisi penting dalam sejarah Goa Makassar. Tadi sambutan warga kita lihat gimana? Ya, alhamdulillah, saya kira ini efektivitas silaturahmi biasa aja. Sementara itu, calon gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 2, Andi Sudirman Sulaiman, disambut emak-emak yang berebut selfie saat memasuki arena kampanye di dalam lorong di Jalan Herstaning Timur, Kelurahan Kasih-Kasih, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar. Dalam kampanyenya, Andi Sudirman Sulaiman bercerita tentang pengalamannya saat menjabat sebagai Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Selain berorasi, Cagup nomor urut 2 ini juga mendengarkan aspirasi warga terkait infrastruktur jalan dan selokan di lingkungannya. Kita ini harus mendengarkan juga aspirasi dari lorong-lorong. Kenapa? Mereka itu warga kita yang juga tidak sedikit populasinya, yang tentu banyak kebutuhannya ya. Yang kita selama ini kan kita banyak di ruang terbuka, tapi kita lupa di tempat-tempat seperti ini. Saya justru sering masuk begini karena ini bisa menjadi tarikan kebutuhan yang bisa mewakili beberapa wilayah di sekitar sini. Pasangan Muhammad Ramdan Pomanto Azhar Arsyad dan pasangan Andi Sudirman Sulaiman Fatmawati Rusdi jadi 2 paslon yang akan berkontestasi dalam Pilkada Sulsel 2024. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Takalar dan Makassar. Pejabat sementara PJS Kabupaten Maros, Suhartina Bohari, mempertanyakan hasil kesehatannya yang belum diberikan pihak KPU. Pihaknya meragukan hasil yang menyatakan Suhartina positif narkoba. Tim kuasa hukum Suhartina Bohari merasa ada kejanggalan dalam hasil pemeriksaan kesehatan wakil Bupati Maros itu. Mereka menduga ada upaya pihak tertentu yang hendak mencemarkan nama Suhartina Bohari. Tim kuasa hukum akan menempuh upaya hukum lanjutan. Pasalnya, tes kesehatan sebagai pembanding yang dilakukan di BNN Cawang, Jakarta Selatan menyatakan hasilnya negatif mengkonsumsi narkotika. Selain itu, pihak KPU Maros juga belum memberikan hasil tes kesehatan Suhartina Bohari yang disebut positif narkoba oleh BNN Provinsi Sulawesi Selatan, yang membuat Suhartina gagal maju dalam Pilkada 2024. Diberikan kebaikan dan kebahagiaan. Kenapa sampai sekarang surat pernyataan bahwa ibu positif narkoba tidak sampai ke tangannya ibu Suhartina? Ini saya mau tanya kepada KPU. Kepada BNN saya mau tanya, bukankah yang namanya surat itu adalah telah divalidasi dan memiliki pengikatan undang-undang yang ketat? Kenapa? Itu hak privasi, tidak boleh dibuka untuk umum. Karena yang dinyatakan positif narkoba adalah ibu Suhartina. Ibu Suhartina lah yang harus melihat hasilnya. Sampai sekarang, menurut pengakuan klien kami, Ibu Suhartina tidak pernah melihat hasil yang dikeluarkan oleh BNN sampai detik saya cari.
Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare mulai mempersiapkan tempat untuk kedatangan logistik pemilihan kepala daerah 2024 dengan mengosongkan gudang penyimpanan. Ratusan kotak suara yang telah digunakan pada pemilu presiden dan legislatif mulai dipindahkan dari gudang penyimpanan. Pengosongan dilakukan petugas KPU karena gudang ini akan digunakan untuk menampung logistik pemilihan kepala daerah serentak yang dijadwalkan tiba pada Oktober mendatang. Kotak dan bilik suara yang akan digunakan untuk pencoblosan masih dalam tahap akhir produksi. Sementara untuk surat suara dijadwalkan akan tiba di KPU masing-masing daerah pada awal November mendatang. Pilkada Kota Parepare diikuti 4 kandidat dengan jumlah pemilih 111. 874 orang yang tersebar di 198 tempat pemungutan suara di 4 kecamatan di Kota Parepare. Kalau kotak dan bilik sementara diproduksi, surat suara memang ini yang agak terlambat karena memang kan baru penetapan calon kemarin, kemudian harus ada nomor urut juga yang di-store, dummy lah istilahnya kan, key-nya apalagi dalam mencetak surat suara harus ada foto disetujui oleh yang diupload oleh tim pasangan calon, kemudian namanya harus dilihat, kemudian juga nomor urutnya masing-masing. Kita ulang kembali berita utama hari ini. Misteri kematian remaja 13 tahun di Puskesmas Labakang akhirnya terungkap. Korban diduga dianiaya oleh ayah kandungnya sendiri dengan menggunakan benda tumpul. Setelah 7 pekan melakukan penyelidikan, kematian bocah berusia 13 tahun yang tewas di Puskesmas Labakang, Kecamatan Labakang, Kabupaten Pangkep, akhirnya terungkap. Ternyata pelaku penganiayaan adalah ayah kandung korban. Sebelum tewas, korban dianiaya menggunakan benda tumpul dan senjata tajam. Penganiayaan ini disaksikan oleh kakak korban dan temannya. Selain mengumpulkan rekaman CCTV, polisi juga telah mengumpulkan keterangan dari 15 saksi, termasuk anggota keluarga korban. Tersangka ditangkap di Desa Carangki, Kecamatan Tanra Lili, Kabupaten Maros, Sabtu lalu. Tersangka mengaku emosi karena motornya rusak setelah digunakan oleh korban, hingga ia pun tega menganiaya anaknya. Dari pengakuan terduga dan saksi-saksi bahwasanya korban dianiaya dengan cara dipukul dengan tangan kosong, kemudian dicambuk dengan kayu ubi, serta ditusuk-tusuk dengan menggunakan pisau. Kalau untuk saksi kunci sendiri, dia melihat langsung bahwasanya terduga melakukan tindakan penganiayaan terhadap korban. Ya, betul. Saksi kunci ini menjelaskan bahwasanya korban dibawa lari dari rumahnya menuju ke Kabupaten Pangkep. Sebelumnya polisi menangkap rekan korban Kevin 13 tahun yang membawanya ke puskesmas setelah tak sadarkan diri. Tersangka bersama 2 saksi kini ditangani penyidik Polres Maros. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Ratusan pohon telur warnai peringatan Maulid Nabi di Kabupaten Goa. Uniknya, pewarna telur menggunakan rebusan daun jambu biji yang juga memiliki khasiat bagi kesehatan tubuh. Wah, lucu sekali ya. Telur-telur ini dikreasikan dengan beragam pernak-pernik yang berwarna-warni. Ada yang dihias satuan, ada juga yang dirangkai menjadi buket bunga dan parsel juga loh. Ini merupakan telur maulid buatan jamaah Masjid Borongloe, Kecamatan Bontomaranu, Kabupaten Goa. Namun tak hanya hiasannya saja yang berwarna-warni, warna telurnya juga berbeda dengan warna telur maulid pada umumnya karena direbus dengan daun jambu biji. Selain sebagai pewarna alami, daun jambu paratugala ini memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh, diantaranya sebagai antiseptik, obat diare, anti diabetes, dan antioksidan. Untuk menghilangkan penyakit-penyakit akibat kekeliruan kita usahakan kembali ke alam. Dengan salah satu contoh menggunakan daun jambu untuk memasak telur sehingga tidak perlu pakai disumbang. Itu antiseptik. Antiseptik. Jadi kalau kita pakai daun jambu sudah berwarna sekaligus mendapat salah satu kenikmatan berupa
bakteri anti. Ada tradisi nenek moyang kami yang ada di Bololo ini yang kami tidak lupakan. Seperti masih adanya Kandre Maudu yang tradisi-tradisi lama seperti pakai tempat tusuknya itu dari bambu. Sebanyak 40 kandre maudu atau penganan maulid Nabi yang sudah dihias akan dibagikan kepada jamaah lainnya untuk berbagi keberkahan. Adi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Ridho Yahya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.